Hai geng, industri video game saat ini tidak bisa dipungkiri banyak dipengaruhi oleh sejarah di masa lalu. Contohnya ketika konsol Atari 2600 dirilis dan sukses pada masanya. Itu menjadi awal dimulainya industri dunia video game. Walaupun Atari 2600 sendiri merupakan konsol generasi kedua, namun konsol ini merupakan konsol game pertama yang sukses besar dan mendunia loh geng. Dengan kata lain, Atari 2600 adalah salah satu konsol game paling berpengaruh sepanjang masa. Lalu, bagaimana dengan video game yang paling berpengaruh? Game yang punya pengaruh yang besar tentunya juga telah memberikan dampak yang besar bagi industri video game. Nah, berikut aku kasih tahu nih 6 video game paling berpengaruh sepanjang masa. Tetris. Tetris adalah salah satu game terlaris di dunia. Game ini diciptakan oleh orang Rusia bernama Alexei Pajitnov pada 1984. Hampir semua orang yang pernah bermain game pasti pernah memainkan game puzzle ini. Saat ini, salah satu pemegang lisensi resmi atas Tetris adalah Nintendo sebagai publisher. Game ini berpengaruh karena gameplaynya yang tidak akan ada habisnya alias endless. Karena gameplaynya yang sederhana, Tetris mudah untuk dimainkan sekaligus adiktif bagi sebagian orang. Kamu ketagihan gak geng kalau main Tetris? Pac-Man. Pac-Man bukan hanya disebut sebagai game klasik, tapi juga sudah menjadi ikon bagi industri game itu sendiri. Pac-Man dirilis pertama kali pada 1980 sebagai game arcade dan menjadi salah satu tonggak sejarah terpenting dalam dunia video game. Pac-Man dikembangkan oleh Namco dan sangat populer di era 1980-an. Pengaruhnya jelas sangat besar di mana memicu developer lain di angkatan awal industri video game untuk membuat game lainnya dan menghidupkan industri ini. Pong. Jika kamu mengira Pac-Man adalah game berpengaruh dengan usia tertua, maka kamu sudah keliru geng. Karena ada game klasik lain yang lebih tua, yaitu Pong, yang dirilis pada 1972 oleh Atari melalui mesin arcade dan dioperasikan dengan koin. Game dengan grafik yang masih sangat sederhana, yaitu berupa titik-titik saja. Tapi perlu diingat geng, jika di tahun tersebut orang-orang baru tahu apa itu namanya video game. Super Mario Bros. Fakta menariknya, Super Mario Bros. Yang ada di Nintendo Entertainment System bukanlah game pertama yang menampilkan sosok Mario loh geng. Karena si tukang ledeng itu sudah muncul dalam game Donkey Kong pada 1981. Tapi lewat Super Mario Bros. Lah karakter ikonik ini dikenal dunia. Super Mario Bros. Dirilis tahun 1985 dan sejak saat itu menjadi karakter dunia video game paling ikonik di dunia. Game ini begitu berpengaruh karena menjadi game platformer pertama yang paling terkenal. Metal Gear Solid. Sebuah masterpiece hasil rancangan si jenius Hideo Kojima. Saat pertama kali dirilis untuk konsol PlayStation, Metal Gear Solid mampu melakukan inovasi lewat gameplay dan kontrolnya. Kala itu banyak game PlayStation 1 yang perspektif kontrolnya menurut karakter di layar dan menyusahkan pemain. Metal Gear Solid muncul lewat mekanisme kontrol berdasarkan perspektif pemain, bukan karakter dalam game. Dan itu tentunya menjadikan permainan menjadi lebih enak untuk dimainkan. Nah, salah satu genre dari Metal Gear Solid yang menjadi sorotan itu adalah genre stealth-nya, geng. Grand Theft Auto 3. Kalian sepakat nggak kalau GTA San Andreas adalah seri GTA terbaik sepanjang masa? Tapi kita juga harus sepakat, jika GTA 3 tak pernah ada, mungkin GTA San Andreas juga tidak akan pernah ada, geng. GTA 3 jelas berpengaruh besar pada dunia game. GTA 3 menjadi seri GTA pertama yang mengusung grafik 3 dimensi. Rockstar selaku developer mendobrak kebiasaan dan berinovasi, di mana dalam sebuah game pemain bebas melakukan apapun tanpa harus selalu mengikuti misi. Sebelum GTA 3, game open world memang sudah ada. Tapi game inilah yang memperkenalkan real open world. Dan kemudian konsep ini ditiru oleh game-game lainnya. Nah, itu dia geng, 6 video game yang punya pengaruh besar dan juga telah memberikan dampak yang besar bagi industri video game sampai saat ini. Kalau kalian pernah main yang mana aja nih geng? Ketik di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye geng!